Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Mungkin kalian udah familiar sama yang namanya shotgun. Mungkin kalian udah familiar sama yang namanya shotgun mic. Ini itu ngetrend banget ketika dulu gua mulai pertama kali bikin channel YouTube. Sebenarnya sih skenario terbanyaknya untuk vlog, tapi kayak apapun kontennya, apapun skenarionya, solusinya itu shotgun mic. Tapi kalau kita lihat sekarang itu orang udah jarang banget pakai shotgun mic, khususnya untuk konten ya. Sekarang lebih banyak orang itu pakai wireless microphone atau kita sebut dengan clip on biasanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin portability dan juga ease of use, shotgun mic tuh nggak ada lawannya. Gimana nggak? Tinggal taruh, colok kabel, rekam. Beres. Walaupun ada sih yang pakai baterai, tapi dari segi positioning dia itu menang banget. Karena posisinya itu ada di atas kamera. Jadi shotgun mic ini bisa dipakai buat solo shooter karena memang nggak perlu ada orang lain yang harus megangin mic-nya. Nah tapi kali ini gue ketemu sama satu shotgun mic dari Sony. Tentunya dengan inovasi terbarunya ya. Yang menurut gue dengan inovasi ini, shotgun mic ini bisa kepake lagi. Nah ini adalah Sony ECM B10. Nah, itu tadi intronya ya. Yuk langsung kita bahas shotgun mic ini. Shotgun mic pada umumnya itu pakai colokan 3,5 mm, artinya pakai kabel. Tapi Sony ECM B10 ini membuang aspek perkabelan supaya tujuannya jauh lebih simpel. Tapi bukan cuman simpel. Sony ECM B10 ini memanfaatkan hot shoe pada kamera Sony. Jadi bukan cuma sinyal analog doang, sinyal digital pun bisa ditangkap. Secara penggunaan juga jauh lebih simpel karena tinggal tancap doang, bahkan nggak perlu nyolokin kabel sama sekali. Cara penggunaannya juga gampang, kalian tinggal pegang aja kayak gini, langsung masukin kayak gini, langsung kalian lock. Udah, beres, sesimpel itu. Nah, dengan pemanfaatan hot shoe ini juga bisa membebaskan kalian dari aux noise yang biasanya suaranya tuh kayak gini kalau lagi gangguan di kabelnya. Ada beberapa shotgun mic yang pakai baterai, biasanya ini adalah shotgun mic high end. Tujuannya pastinya untuk menghasilkan suara yang lebih clean dan lebih jelas. Karena audio processingnya biasanya terjadi di mic-nya. Problemnya kadang-kadang kita lupa ganti baterainya atau kita lupa ngecas. Dan kadang juga kita harus switch on off. Kalau sampai salah, kelar. Nah, kalau Sony ECM B10 ini powernya ngambil dari hot shoe tanpa menggunakan baterai, tapi kualitas audionya tetap bagus. Nah, sekarang yuk kita bahas fitur-fitur yang ada di Sony ECM B10 ini. Pertama, yuk kita bahas manufacturing dan juga detailnya nih dari komponennya. Mic shotgun pada umumnya itu pakai satu kapsul, tapi mic ini itu pakai 4 kapsul dengan DSP. Yang bikin mic ini itu nggak cuma bisa nangkep suara dari depan doang, tapi bisa nangkep juga dari kiri, kanan, dan juga belakang. Dan bukan berarti kapsulnya semuanya ngerekam ya, tapi mic ini itu programmable supaya bisa disesuaikan. Jadi bisa disesuaikan dengan skenarionya. Nanti akan kita bahas skenarionya. Mic ini meskipun dia connecting lewat hot shoe, tapi mic ini punya 2 connectivity mode. Yang pertama adalah digital dan yang kedua analog. Kalau analog tuh kayak kamera A73 ke bawah tuh, itu pakai analog. Lalu kamera kayak A7C ke atas itu udah support secara digital. Nah, kalau misalnya kalian pakai mode digital, konversi dari analog ke digital itu ada di mic. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai analog, proses conversion itu ada di kameranya. Benefit input digital ini, audionya pada umumnya akan lebih clean. Nanti kalian akan lihat perbedaan dari kedua hasilnya. Oke, sekarang kita udah menggunakan Sony ECM B10. Dan saat ini kita menggunakan preset atau fitur yang namanya adalah digital dan noise cancelling. Di sini kalau kita dengerin itu audionya lebih ke fokus untuk subjeknya, kayak bener-bener dari depan. Suara burung-burung, suara ambience lainnya itu nggak terlalu ketangkep. Dan bahkan kalau ada orang jalan di sini, Wan coba jalan Wan, jalan. Nah ini ada orang lagi jalan di sekitar gua, mungkin dia akan ketangkap suaranya saat bener-bener ada di depan doang gitu ya. Pada saat si Chris lewat jalan, ini hampir suara-suara dia jalan juga nggak ketangkep. Ada sih tapi kecil banget. Sekarang nih kita coba untuk pakai fitur, kalau tadi digital, sekarang kita ubah ke analog, mode analog. Kira-kira gimana? Kalian nilai sendiri nih hasilnya. Nah, kalau gue merasa switching antara analog dan digital itu kadang memang ada keperluannya sendiri-sendiri. Nah, kayak contohnya kamera A73 ke bawah itu kan belum support digital. Jadi kalian bisa menggunakan fitur analog ini. Jadi tetap pakai hot shoe, tapi tetap pakai shotgun ini. Jadi gimana? Tetap kepake kan fitur analognya.
shotgun pada umumnya itu punya single directivity. Kayak contohnya, gue pernah punya hypercardioid. Itu bener-bener cuman dari depan doang. Dan sebelumnya juga gue pernah punya omnidirectional, itu juga arahnya dari agak round gitu ya. Nah, rata-rata shotgun itu cuman ngambil dari depan atau dari belakang aja, atau dari depan belakang. Tapi dengan mic ini, kalian tuh punya lebih banyak opsi. Yang pertama adalah super directional. Dia akan fokus ngambil suara dari depan aja. Nah, ini gue pakai namanya super directional. Gue akan langsung tes ke kalian. Ini suara gue dari depan, direct ya. Ketika gue ke samping, suaranya kurang lebih seperti ini. Dan ketika gue putar arah dan gue ke sampingnya atau bahkan ke belakang, kalian bisa dengerin suara gue seberapa nih. Oke, tapi saat gue kembali in frame, suaranya langsung dari sini. Oke. Nah, ini cocok banget buat yang mau talking head atau ngevlog dari depan pas seperti ini. Dan yang kedua adalah unidirectional. Skenario ini akan ngambil dari depan, kiri, dan kanan. Ini cocok banget buat kalian yang mau dokumentasiin sebuah event. Karena kalian bisa dapetin suara yang clear dari depan dan sekitar kamera. Yang terakhir adalah omnidirectional. Skenario ini akan ngambil dari seluruh sisi kamera. Dan ini juga cocok banget kalau kalian review produk yang ngomong dari belakang kamera. Omnidirectional. Suaranya bisa tertangkap bahkan dari belakang. Ini bagus banget kalau misalnya gue mau nge-review produk. Jadi kayak gini nih. Oke, gue akan tunjukin sebuah barang, ini. Dan dari belakang, suaranya masih terdengar dengan sangat jelas. Jadi kalian nggak perlu putar-putar shotgun mic-nya. Lalu selanjutnya adalah filter. Ya, shotgun mic ini datang dengan fitur tambahan yang keren banget nih. Yuk kita lihat filternya apa aja ya. Yang pertama, dia punya yang namanya noise cut filter. Mic ini akan mengestimasi noise-nya dan akan nge-cut noise tersebut. Contoh suara-suara yang dihilangin dari noise cut-nya ini adalah kayak contohnya AC, kipas, lalu suara fan dari komputer, vacuum cleaner, dan lain-lain. Oke, yang pertama kita akan coba tes pakai noise cancelling. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dengan ambience lingkungan yang dihasilkan dari kamera utama, kita coba lihat. Nah, kayak gini nih suaranya. Tapi dengan mic ini, hasilnya bisa seperti ini. Yang kedua adalah low cut filter. Nah, low cut filter ini dia akan mengeliminasi suara-suara dengan frekuensi yang ada di bawah. Contohnya, suara kayak dengungan AC, atau suara angin, atau suara getaran. Suara-suara itu bakalan dihilangin sama filter low cut filter ini. Kita akan pakai low cut, dimana kita akan ngebuang frekuensi-frekuensi rendah. Nah, low cut ini kalau misalnya di alam gini nggak terlalu kepake ya, kalau misalnya outdoor gini. Tapi kepake banget kalau ada ruangan-ruangan yang menghasilkan suara-suara yang di frekuensi bawah. Dan juga sebenarnya di bawaannya itu ada windshield. Kalau misalnya kalian syuting-syuting outdoor yang berangin, kalian tinggal pasang windshieldnya. Jadi aman dari suara gangguan angin. Jadi shotgun ini tuh bisa kepake untuk segala macam skenario. Kalian mau ngambil untuk diri kalian, mau ngambil untuk ambience, mau di isolate, mau low cut, itu semuanya bisa. Jadi tinggal sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Nah, gue akan simpulin 3 benefit dari mic ini. Yang pertama adalah noise free. Yang pasti fitur noise free ini udah beda banget sama mic-mic 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, itu udah completely beda banget. Hasilnya bener-bener memuaskan. Ini menurut gue ya, dan kalian udah denger sendiri hasilnya. Gue sama sekali nggak tambahin noise cancellation dari editing. Lalu benefit yang kedua adalah cable free. Nah, cable free ini juga memudahkan banget. Kalian tinggal pasang aja di kamera dan urusan beres. Gak ada lagi tuh ceritanya kalian lupa bawa kabel, atau salah colokin ke monitoring, atau bahkan kabelnya rusak. Masalah-masalah itu lenyap. Yang terakhir adalah battery free. Dulu tuh kita punya offer, mau mic yang biasa aja atau mic yang bagus. Tapi kita harus ingat, jangan lupa untuk cas baterainya atau matiin dan nyalain setiap kita mau syuting. Sekarang kalian udah dapetin yang high quality tanpa pusingin baterai lagi. Oke, di samping kelebihan-kelebihan yang gila tadi, masih ada kelemahan sebenarnya. Kelemahannya adalah, ya ini cuma bisa di Sony. Ya mungkin ini terdengar seperti kelemahan, tapi buat kalian user Sony, ini adalah kelebihan yang menurut gue lebih banget. Karena semua fitur itu bener-bener kalian dapetin. Jadi ya kalian wajib lah untuk cobain mic ini. Dan terima kasih buat Sony yang udah minjemin mic-nya ya, sehingga kita bisa explore mic ini. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always noise free.